Ya, selamat sore. Hari ini kita nggak bertualang karena kondisi yang belum memungkinkan, dan juga nggak bahas tentang ayam. Tapi kita mau ambil daun dari tumbuhan yang dipercaya mampu menguatkan imun, meningkatkan imun secara drastis. Nah, jadi kalau yang ngikutin channel kita dari awal, di sini dulu ada kandang, dan di sini kita lagi mau perluasan. Jadi masih berantakan, harap dimaklumi. Pintu yang di sini juga sudah hilang. Tanamannya apa? Jadi tanamannya itu biasanya kami di sini menjadikannya pagar hidup. Nah, itu tanamannya. Di sini dikenalnya dengan nama sungkai. Konon tanaman ini aslinya dari Kalimantan, tapi juga banyak terdapat tumbuh di Sumatera. Jadi kami konsumsi ini sejak dulu, bahkan jauh sebelum pandemi. Ini kami percaya bisa meningkatkan imun. Jadi kalau sakit meriang, demam-demam, sakit kepala, malaria, itu kami bikin minuman dari rebusan daun ini. Bahkan kulit pohonnya juga bisa untuk obat. Jadi di sebelah sana ada tanamannya yang terjangkau dengan tangan. Jadi kita nggak perlu manjat, naik-naik. Kita ambil yang rendah aja. Ini semuanya tumbang gara-gara badai beberapa hari ini. Ini tanamannya. Jadi di sini udah umum tanaman ini dijadikan pagar hidup. Nah, jadi ini tunas dari pohon sungkainya. Daunnya hijau, agak kemerahan kalau masih muda. Ini tekstur daunnya dia agak berbulu, batangnya juga keras, agak berbulu. Biasanya daun sungkai ini kami rebus. Itu terserah mau yang daunnya masih muda gini atau yang udah agak tua gini. Tapi enggak kami pakai daun yang udah mati gini. Soalnya di beberapa marketplace itu saya temui daun sungkai yang kering itu bahkan dijual. Tapi kami biasanya menggunakan yang masih segar. Jadi diambil beberapa potong daun, itu kemudian direbus. Direbusnya berapa dosisnya itu juga nggak ada ketentuan karena ini herbal. Biasanya kami menggunakannya ganjil, itu 5, 7, 9 atau seterusnya. Nah, untuk takaran airnya dari 3 gelas air untuk rebusan daun sungkai ini kami jadikan 2 gelas. Ini daunnya masih segar. Jadi daunnya mau dirajang atau enggak itu terserah. Nanti setelah direbus, air rebusannya disaring untuk diminum. Jadi dari dulu, dari masih kecil, kami biasa dikasih seduhan air ini, daun sungkai. Kebetulan di masa pandemi ini, beberapa orang mempercayai ini bisa menyembuhkan dari sakit akibat pandemi. Tapi kalau menurut saya itu bukan penyakitnya yang disembuhkan, tapi imun dari tubuhnya yang diperbaiki. Karena dari dulu kalau kita ngerasa nggak enak badan, meriang, itu kami biasa meminum rebusan air dari daun sungkai ini.
Ini banyak kok dijumpai di Sumatera, di daerah-daerah lain mungkin juga banyak. Atau bagi yang mau beli juga bisa ke marketplace yang dipercaya. Karena di beberapa marketplace ternama ini dijual secara bebas. Ada yang dibikin teh, ada yang masih mentah gini ya, bahkan ada yang jual bibitnya. Jadi untuk penanamannya ini salah satu batang pohon yang agak kecil dari ini itu ditancapkan aja ke tanah, dia bisa tumbuh. Bahkan kayu dari sungkai ini bisa sampai diameter 60-an cm. Di tempat kami ini juga biasanya dijadikan mebel kayunya. Oke, kita lanjut bikin rebusan ini. Jadi soalnya hari udah sore, kita ke dalam bikin rebusan daun sungkai ini untuk kita seduh. Jadi minumnya itu, kalau saya biasanya minumnya pagi hingga siang itu secara 3 hari berturut-turut. Dulu sempat drop, jadi saya minum ini waktu awal-awal pandemi sempat drop 2 minggu. Saya minum ini 2 hari karena baru teringat kan. Jadi waktu ke dokter cuman dikasih vitamin, disuruh istirahat di rumah. Akhirnya saya bikin rebusan ini 2 hari berturut saya minum ini, alhamdulillah sembuh. Obat yang dari dokter malah nggak keminum. Efeknya ya setelah minum rebusan ini kita bakal banyak berkeringat. Ya, ini kita ambil beberapa helai aja. Jadi setelah begini, ini nanti daunnya dicuci bersih. Cucinya nggak usah pakai sabun, cuci air ngalir aja. Kemudian langsung direbus dalam panci. Nggak ada campuran apapun. Jadi 3 gelas air itu dijadikan 2 gelas untuk diminum. Jadi itu untuk dosis 1 kali minum. Ya secukupnya aja. Untuk 1 orang 1 gelas mungkin cukup. Jadi kalau 2 gelas hasilnya itu bisa untuk 2 orang. Besoknya gimana ya? Besoknya bikin lagi dari daun ini. Ya sekarang kita cuci, setelah itu baru kita rebus. Jadi nyucinya dibilas saja gini, nggak apa-apa. Dia juga daunnya nggak kotor karena dia di atas, nggak di bawah kena tanah. Ya sekiranya kita rasa udah bersih dari debu-debu, kemudian kita lanjut rebus ke dalam. Oke. Ya karena daun sungkainya lagi kita rebus, jadi masih agak lama. Kita tunggu sambil minum kopi dulu di belakang. Ya ini kayaknya udah cukup. Warnanya udah agak kecoklatan kayak teh. Nanti kita saring, kemudian masukkan dalam gelas. Apinya juga udah dikecilin. Karena saya megang kamera saat megang handphone, jadi nggak bisa untuk
merekam sambil nyaring untuk masukkan sini. Nanti kita lanjutkan setelah nyaringnya situ karena saya nggak ada tripod. Oke, ini kita saring dulu ya. Jadinya seperti ini ya. Ini benar-benar warnanya kayak teh. Ini diminum langsung, nggak langsung dihabisin, nggak apa-apa, jadi minumnya dikit-dikit. Saya rasanya itu aja karena ini juga udah maghrib, jadi mau maghriban dulu. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan lekas pulih di tengah pandemi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.